Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian sudah selesai 2 materi atau 2 bab di pertengahan semester ini. Mudah-mudahan kalian bisa menguasai dengan baik dan benar. Berarti untuk materi PTS-nya kalian mempelajari pola bilangan dan koordinat kartesius. Kemudian untuk soal-soalnya silakan kalian pelajari, sudah diajarkan. Jangan sampai kalian terpaku pada soal-soal tertentu seperti itu ya. Sehingga kalian pelajari semuanya ya di sini ya. Kemudian untuk pola bilangan, kalian jangan sampai terpaku dengan rumus. Kalian harus memperhatikan polanya, apakah nambah, kurang, kali, atau bagi, seperti itu. Kemudian untuk koordinat kartesius, itu merupakan materi yang mudah. Namun apabila kalian tidak semangat kemudian meremehkan seperti itu, otomatis banyak kesalahan di situ. Jadi harus hati-hati, walaupun itu materi yang mudah. Kemudian Ustadz terima kasih, sama tim matematika juga terima kasih karena kalian di pertengahan semester ini sudah bagus, sudah semangat, sudah tinggi, sehingga dipertahankan untuk pembelajaran berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan di sini ya mengenai soal-soal yang sudah Ustadz berikan di sini. Sebelum pembahasan, ini akan direview mengenai letak kuadran ya, karena kemarin beberapa siswa kurang memahami mengenai itu. Di sini kuadran itu terbagi menjadi 4, kuadran pertama, kemudian kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Jadi letaknya ini berlawanan arah jarum jam, jadi berputarnya berlawanan arah jarum jam seperti itu. Kemudian yang terletak di kuadran pertama itu titik apa saja? Titik A, titik B, titik C. Kemudian yang terletak di kuadran kedua yaitu titik I. Di kuadran ketiga tidak ada. Kemudian yang terletak di kuadran keempat yaitu titik F. Bagaimana dengan titik E? Titik E ini terletak di sumbu X. Kemudian titik H terletak di sumbu X. Titik D terletak tepat di 0,0, kemudian titik G terletak di sumbu Y. Jadi titik yang tepat di garis ini terletak di sumbu X dan sumbu Y, berarti tidak masuk kuadran. Lanjut ke permasalahan atau soalnya, yaitu jika titik D, H, dan I dihubungkan dengan titik lain akan terbentuk bangun jajar genjang. Titik apakah itu? Jadi kita lihat di titik D, H, I kita hubungkan terlebih dahulu. Kita hubungan antara H dan I ya, kemudian kita hubungkan lagi antara H dan D, kemudian kita cari titik mana ketika dihubungkan akan membentuk jajar genjang. Kita peroleh bahwasanya agar terbentuk bangun jajar genjang yaitu titik C. Oke, kita lanjut pembahasan nomor 4B di sini ya. Di sini masih sama mengenai koordinat kartesius, tapi pertanyaannya ada perbedaan, yaitu kita lihat pertanyaannya. Jika titik A, B, dan C dihubungkan, tentukan nama bangun dan luasnya. Kita lihat bagian kuadran 1 di sini, ini ada titik A, B, C. Kita hubungkan dengan garis ya, akan terbentuk bangun apakah itu? Ini akan terbentuk bangun segitiga. Jadi amannya kalian menyebutkannya yaitu bangun segitiga. Kemudian untuk mencari luasnya, kalian harus mencari ukurannya, ukuran alas dan tingginya. Kita akan cari alasnya, yaitu dengan cara menghitung kotaknya. Ada berapa kotakan di sini? Kita hitung, yaitu 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Jadi untuk alasnya ukurannya 5 satuan. Kemudian menghitung tingginya bagaimana? Kita tarik garis lurus dari puncak ini ke bawah. Jadi kita hitung kotakannya dari bawah ke atas atau atas ke bawah seperti ini. Kita hitung yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi tingginya 4. Jadi untuk ukuran segitiganya yaitu alasnya 5 satuan, tingginya 4 satuan. Sehingga untuk mencari luasnya kalian bisa menggunakan cara alas kali tinggi dibagi 2. Sehingga ketemunya yaitu 5 kali 4 bagi 2 ketemunya 10 satuan luas.
Oke, kita lanjutkan untuk nomor 4C dan 4D. Ini nomor yang belum kalian kerjakan, tapi mungkin ada beberapa anak sudah mengerjakan di sini ya. Kita akan cari tahu pertanyaannya seperti apa. Kalian bisa buka halaman 48 nomor 4C dan 4D. Kita nomor 4C terlebih dahulu di sini ya. Titik apa saja yang harus dihubungkan agar terbentuk bangun persegi? Kita lihat di berbagai kuadran 1, 2, 3, 4. Ternyata di sini yang akan membentuk bangun persegi yaitu ada titik D, E, F, G. Ya, kita coba hubungkan ke 4 titik tersebut. Jelas ya, di sini membentuk bangun persegi. Ini sudah jelas. Kemudian untuk mencari mencari luasnya, mencari kelilingnya, kita harus menghitung ukurannya terlebih dahulu. Kita hitung ukurannya. Misalkan bagian sisi ini kita hitung. Ini sudah dihitung ya, berarti kita menghitung kontakannya. Yaitu kita hitung terlebih dahulu sehingga ukuran sisi perseginya 1, kemudian 2, 3, dan 4. Jadi ukuran perseginya sisinya yaitu 4. Kita tidak usah menghitung bagian sebelah tingginya ini karena ukurannya sama ya. Ini sudah jelas merupakan persegi. Sehingga untuk ukuran perseginya sisinya yaitu 4 satuan. Untuk menghitung luasnya kita menggunakan cara sisi kali sisi yaitu 4 kali 4, ketemunya 16 satuan luas. Kemudian keliling perseginya 4S yaitu 4 kali 4, ketemunya 16 satuan panjang. Jadi ada perbedaan satuannya ya, untuk luas yaitu satuan luas, untuk keliling satuan panjang. Oke, kita lanjut, tapi kali ini halaman 94 ya. Kalian bisa buka lagi halaman 94 nomor 24. Ini mengenai posisi titik terhadap titik lain. Jadi kalian harus pahami posisi titik terhadap titik lain. Berarti beda ketika pertanyaannya tentukan koordinat titik B, tentukan koordinat titik A. Tapi untuk yang ini tentukan koordinat titik B terhadap P, seperti itu. Kemudian langkahnya seperti pada video sebelumnya, yaitu bergerak dari titik acuan. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, kemudian dilanjut ke atas positif, ke bawah negatif. Bagaimana caranya? Kita lihat pertanyaannya dulu. Tentukan koordinat titik A terhadap P. Berarti titik acuannya atau kita bergeraknya itu dari P, bukan dari A. Ya, kita bergeraknya dari P. Berarti di sini P di sini kita akan bergerak dari P menuju A. Ya, tujuannya kita bergerak dari P menuju A, seperti itu. Kita bergeraknya menggunakan aturan yang ini nih, sebelah kanan atas. Aturannya seperti itu, misalkan dari P ke A, ini berarti bergeraknya ke kanan atau ke kiri terlebih dahulu. Ternyata ke kiri, menuju A ini ke kiri. Berapa langkah kita hitung? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 langkah. Karena bergerak ke kiri, berarti nilainya negatif 4. Kemudian menuju A, ke atas atau ke bawah? Ke atas. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Berarti nilainya positif karena bergerak ke atas. Sehingga koordinat titik A terhadap titik P yaitu negatif 4,4. Oke, kita lanjutkan masih di halaman 94, kali ini nomor 25. Caranya masih sama, yaitu menggunakan cara jika bergerak ke kanan positif, ke kiri negatif, dilanjut dengan atas positif, bawah negatif. Jadi intinya pergerakannya itu kanan kiri dulu, baru atas bawah, seperti itu ya. Kemudian lihat titik acuannya itu dimulai dari titik mana. Kita lihat pada pertanyaan, koordinat titik C terhadap P, berarti titik acuannya atau kita mulai bergerak dari titik P menuju C. Berarti kita bergerak dari P menuju C di sini ya. Dari P menuju C, ini pergerakannya yaitu ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah ya. Sehingga nilainya positif. Kemudian setelah itu dilanjut ke atas atau ke bawah? Ternyata ke bawah. Berapa langkah? 3 langkah. Karena ke bawah sehingga nilainya negatif. Jadi untuk koordinat titik C terhadap titik P yaitu 3,-3. Oke, kita lanjut nomor 26 halaman 94 di sini ya. Mungkin ada yang belum mengerjakan. Ini memang
saya tambahkan beberapa nomor supaya kalian lebih memahami lagi, tapi caranya sama, yaitu menggunakan cara yang tadi, ke kanan positif, ke kiri negatif, dilanjut ke atas positif, ke bawah negatif. Kita lihat pada pertanyaan di sini, yaitu koordinat titik B terhadap Q. Berarti kita bergeraknya dari B atau dari Q? Kita bergeraknya dari Q menuju B. Oke, kita lihat titik Q sebelah sini di kuadran 2 akan bergerak menuju B. Kita ingat-ingat bahwasanya untuk bergeraknya ini dari Q ke B, ke kanan kiri, lanjut atas bawah. Dari Q menuju B, ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Berapa langkah? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ke kanan sehingga nilainya positif 8. Kemudian dilanjut ke atas atau ke bawah? Ke atas. Berapa langkah? 1, 2. Sehingga nilainya positif semuanya. Jadi untuk koordinat titik B terhadap Q yaitu 8,2. Oke ya, tetap semangat, kita lanjut lagi untuk soal nomor 27. Oke, kita lanjut pada nomor 27, masih halaman 94, menggunakan cara yang sama, intinya ke kanan nilainya positif, kiri negatif, dilanjut atas positif, bawah negatif. Kita akan lihat pada pertanyaan, koordinat titik D terhadap Q, berarti kita bergeraknya dari Q ya, dari Q menuju D. Ingat kalau pergerakannya salah, asal mulanya salah, kalian akan salah di sini ya. Kita dari Q menuju D, bergeraknya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Berapa langkah? 1 langkah, sehingga positif 1. Kemudian ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Berapa langkah? 1, 2, 3. Sehingga karena bergeraknya ke bawah, ini nilainya negatif 3. Jadi untuk koordinat titik D terhadap Q yaitu maksudnya koordinat titik D terhadap Q yaitu 1, negatif 3.